di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo Mas Arsil dipimpin doanya dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah menemani kami belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Kode Islam. hari ini semuanya masuk? Masuk. Masuk. Akan belajar tentang berpikir komputasional, solusi cerdas untuk masalah sehari-hari. Kita akan belajar tentang solusi dalam pemecahan masalah sehari-hari. Setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian semua bisa menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kegiatan pembelajarannya apa itu berpikir komputasional? Perhatikan, berpikir komputasional yaitu sebuah pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan penggunaan konsep-konsep dasar komputer. Dalam pembelajaran berpikir komputasional ada 4 pilar. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi membagi masalah yang kompleks atau sistem besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah diatur, dan lebih spesifik. Contoh, ketika kalian semua mau merencanakan pesta ulang tahun, mau merayakan ulang tahunnya, ya. Dalam perayaan ulang tahun, hal apa saja yang harus disiapkan kira-kira? Nah, ada kado dari temannya. Kalau kita yang merayakan ulang tahun, kita menyiapkan apa saja? Kue, balon untuk dekorasinya. Ketika ada teman kita datang, kita siapkan apa? Hidangannya, makanannya, ya. Ada hiburannya. Biasanya hiburannya apa? Dalam bentuk apa? Kalau ulang tahun, ada badut. Nah, membersihkan rumah. Dalam satu rumah itu satu masalah ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang membersihkan dapur, kamar mandi, ruang tamu, terus pilar yang selanjutnya pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan, tren, keteraturan dalam data atau masalah yang berbeda. Di sini contohnya mencari barang yang hilang, ya, menyadari bahwa kita sering meninggalkan kunci. Biasanya kita meletakkan kunci itu ada di mana. Terus kalau sepatu, kita biasanya sepatunya kita taruh di mana. Itu pengenalan pola. Abstraksi, menyaring detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi yang paling relevan untuk memecahkan masalah. Jadi hal-hal yang tidak perlu kita abaikan, ya. Contoh, ketika kita merencanakan perjalanan, kita harus mengabaikan, kita tidak usah apa, warna mobil yang kita tumpangi, kita permasalahkan warnanya apa, terus fokus pada tujuan, waktu tempuh, terus kita melewati, lewat kanan kiri ada apa saja yang kita lewati, itu tidak usah kita belokkan. Pilar yang keempat yaitu algoritma, mengembangkan serangkaian instruksi langkah demi langkah atau aturan yang jelas untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Kode Islam. Algoritma mengikuti resep masakan. Jadi ketika kita mau membuat mie instan, salah satu contoh membuat mie, kita harus mengikuti langkah demi langkah supaya kita mendapatkan mie instan yang enak,
yang sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini ada contoh video penerapan 4 berkat. Ini ada teman kalian, dia berpikir komputasional. Atau seru-seruan dari belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga sebenarnya namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin aja ya. Belajar coding, belajar coding, masih loading aku rapopo. Kan videonya. Nah, kalau mau gambar rumah, kita tidak perlu yang lain. Nah, fokus pada apa? Pada rumahnya saja. Hal-hal yang tidak perlu tidak usah dihiraukan. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu udah rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Nah, pilar topan pilar tadi salah satunya abstraksi. Fokus ke hal yang penting saja. Artinya Kamarnya kayak kapal pecah. di pilar yang kedua kira-kira apa juga? Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget. Kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu Dekomposisi membagi hal yang besar menjadi beberapa bagian yang kecil. Oke, selanjutnya coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat. Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa Pola yang berulang. bisa siap dengan Ya. keputusan. Pola yang berulang. Nah, berikutnya lagi nih, siapa yang suka es teh? Aku sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ngomongin ya. Abstraksi. Apa abstraksi? Fokus ke hal-hal yang penting. Pilar dekomposisi membagi tugas besar menjadi tugas yang kecil. Pola berulang, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Berarti secara urut. Terima kasih ya. Manfaat kita berpikir komputasional. Mengapa kita semua harus berpikir komputasional? Peningkatan kemampuan memecahkan masalah, ya, membantu kita dalam kerangka kerja yang sistematis. Sistematis itu teratur, terus pengambilan keputusan yang lebih baik. Manfaat selanjutnya peningkatan efisiensi serta kreativitas kita menjadi lebih besar dan mengasah keterampilan kita untuk menghadapi era digital pada abad ke-21. Sekarang kalian bagaimana? Jelas untuk materinya terdiri dari berapa pilar berpikir komputasional? Apa saja? Dekomposisi, abstraksi, pola, berulang, algoritma. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompok. Wika akan bagikan LKPD. Kalian kerjakan secara kelompok berdasarkan kasus yang ada. Nah, ditulis dulu kelompoknya, nama kelompoknya. Nanti setelah didiskusikan, kalian presentasikan di depan. Ya.
Berikut berikan 10 menit saja untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Belajar coding, belajar coding. Masih loading akurapopo. Ayo sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sesi diskusi kami. Terdiri dari saya Arsif dan identifikasi pilar berpikir komputasional dalam tahun siswa ingin mengatur sekolah kerja berupa membawa pelajaran. Bagaimana caranya? Di komposisi menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari setiap hari, memastikan semua kunci dari data sudah dimasukkan ke dalam Mengenali pola atau pola aturan dari cara kita. Belajar bisa membuat pada hari tertentu.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kode Ihsan. Berikan tepuk tangannya. Selanjutnya yang mempresentasikan dari kelompok 2 atau kelompok 1? 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Belajar coding, belajar coding, masih loading akura popo. Ya, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Putra Naswab. Dan kami akan mempresentasikan dari diskusi kami. Instruksi 1. Bacalah studi kasus berikut. 2. Identifikasi pilar berpikir komputasional dalam kasus tersebut. 3. Uraikan solusi yang lebih berdasar prinsip berpikir komputasional. Studi kasus. Siswa ingin melakukan sekolah dan tidak lupa membawa buku pelajaran. Bagaimana caranya? Komposisi. Mengecek jadwal pelajaran harian. Menyiapkan daftar untuk memenuhi jadwal. Pengenalan pola pelajaran yang dimulai sesuai dengan mata pelajaran pada hari tertentu. Abstraksi. Gunakan daftar mata pelajaran harian sebagai acuan tentang seluruh jadwal tujuan sekaligus. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo berikan tepuk tangan. Very way, very oh, very way. Wow. Sekali lagi berikan tepuk tangannya. Kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo. Kode Ihsan. Kelompok 1 berikan tepuk tangannya kelompok 1. Belajar coding, belajar coding, masih loading, akura popo. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya Nasyan dan Ibu Delta. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Tentang siswa ini mengatur tas sekolah agar tidak lupa membawa buku pelajaran. Bagaimana caranya? Pilar dekomposisi, menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari setiap hari, mengetahui buku apa saja yang dibutuhkan untuk setiap mata pelajaran. Penjelasan, memecah masalah bisa menjadi bagian dari yang lebih mudah ditangani. Pengenalan pola aktivitas. Jadwal pelajaran bersifat berulang setiap minggu biasa. Mengenali pola atau keterampilan dari data atau aktivitas. 2. Abstraksi, identifikasi. Tidak perlu mencatat semua barang kita, cukup fokus pada buku pelajaran sesuai jadwal. Penjelasan, fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Algoritma. Jadwal pelajaran untuk berikut. 2. Catat mata pelajaran yang akan dipelajari.
menyampaikan hasil diskusinya mengenai apa? Studi kasus apa? Siswa ingin mengatur tas sekolah agar tidak lupa membawa buku pelajaran. Nama seperti kalian, tas kalian berisi peralatan sekolah beserta bukunya supaya tidak lupa. Bagaimana caranya? Kalau kita dengan dekomposisi, artinya apa dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Salah satu contoh dari diskusi kalian tadi apa? Menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari setiap hari. Berarti membuat daftar jadwal pelajaran, mengecek isi buku yang harus dibawa, kira-kira buku apa saja yang harus dibawa. Terus apa? Memastikan semua buku dari daftar sudah dimasukkan di dalam tas. Pilar yang kedua, pengenalan pola. Kalau pengenalan pola tadi dari jadwal setiap harinya, setiap minggunya kan berulang. Kalau hari Senin kegiatannya apa? Upacara, jadwalnya sudah jelas. Kalian olahraga hari Selasa. Kalau Jumat harus membawa juz amma untuk hafalan. Ya, itu kan berulang. Jadi mengingat. Terus atraksi, fokus pada informasi yang penting. Hal-hal yang tidak penting harus kita hiraukan. Contohnya, tidak perlu mencatat semua barang di tas. Jadi tidak perlu semuanya barang itu kita masukkan ke dalam tas. Algoritma, membuat langkah-langkah sistematis. Apa sistematis? Secara urut. Kalau kita mau memasukkan buku di dalam tas, kita kira-kira langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Melihat jadwal, terus mencatat yang akan dipelajari, ambil bukunya, terus dicocokkan kembali dengan jadwal, dimasukkan tas, baru ditutup. Jadi kesimpulannya, kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara efektif dengan berpikir komputasional. Masih Allah akurat. Dengan membagi masalah, mengenali pola, menyederhanakan informasi dan membuat langkah sistematis, kita dapat mengatur isi tas sekolah dengan lebih baik dan konsisten. Konsisten itu apa? Tetap seperti itu. Bagaimana? Jelas? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Nah, yuk, Ibu akan memberikan ice breaking dulu, semuanya berdiri. Iya. Yuk. 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan, buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, hai. Kali lagi ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, hai. Lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa, hai. Adik, istirahat. Untuk memperdalam materi pada hari ini, Wika berikan tes formatif dikerjakan secara individu. Kita berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan
mengerjakan tes formatif. Identitasnya ditulis dulu. Saya punya. Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan yang sudah selesai. Angkatan sudah selesai. Ya, yang sudah selesai dikumpulkan. Sudah semua. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Senang? Adik Irfan. Kita belajar tentang solusi mencari pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir secara komputasional. Ada berapa pilar? 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Dikakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.